Kakak saya menuduh saya melakukan kekerasan seksual 8 tahun yang lalu. Sekarang kebenaran terungkap. Bagaimana cara menanggapinya? Halo teman-teman, saya memposting menggunakan akun anonim untuk menjaga privasi saya. Saya ingin mendapatkan tanggapan dan panduan tentang masalah yang saya alami dan bagaimana sebaiknya saya mengatasinya. Maaf jika ada kesalahan dalam kata-kata, saya hanya mencoba untuk menceritakannya di sini. Sebelumnya, sedikit tentang diri saya. Saya, laki-laki umur 39, adalah adik dari 2 bersaudara. Saya akan mencoba untuk menjelaskan sedetail mungkin agar tidak ada kesalahpahaman. Kakak saya, sebut saja Henry, laki-laki umur 41, selalu dianggap sebagai anak emas oleh orang tua kami. Sejak kecil, dia selalu benar. Beberapa bentuk perlakuan istimewa terhadapnya misalnya ketika dia mendapat nilai buruk di sekolah, orang tua saya selalu menghiburnya. Sedangkan saya selalu mendapat perlakuan seolah mereka sangat kecewa dengan hasil ini, meskipun saya sudah berusaha mendapatkan nilai yang cukup baik. Contoh lainnya, saat lulus SMA, dia mendapat hadiah mobil baru dan diadakan pesta besar. Sedangkan saya hanya mendapatkan uang setara 5 juta rupiah dan ucapan selamat. Sebenarnya dia bukan kakak yang buruk bagi saya, tapi kami selalu memiliki kesibukan masing-masing sehingga kami tidak cukup akrab, namun saya tidak banyak mengeluh, tapi saya juga merasa ingin menjauh dari keluarga saya karena perlakuan mereka yang menurut saya terlalu pilih kasih. Jadi selama masa kuliah, saya mengambil universitas di kota lain, dan dalam 5 tahun saya mendapatkan gelar sarjana. Saya berhasil mendapatkan pekerjaan di kota asal saya. Selama periode ini, kontak saya dengan keluarga saya sangat minim kecuali ketika ulang tahun dan kunjungan mereka selama liburan. Kakak saya, bukanlah orang yang begitu pintar. Setelah dia lulus SMA, dia di-DO dari perguruan tinggi dan orang tua saya memberinya modal mendirikan sebuah toko kecil menjual perangkat keras agar dia bisa mandiri. Saya turut senang karena keberhasilannya, namun saya juga memiliki kehidupan saya sendiri. Saya memiliki pacar sebut saja Jenny, umur 22 waktu itu, yang saya temui di kampus dan berasal dari kota yang sama. Kami tinggal bersama di sebuah rumah kecil yang kami beli bersama. Dia juga segera menemukan pekerjaan dan kami mulai fokus untuk membangun keluarga bersama. Pada saat liburan tahun 2006 saya memperkenalkan Jenny kepada keluarga saya. Mereka sangat hangat dan ramah padanya dan membuat saya bahagia karena saya merasa lebih dicintai dan disayangi oleh keluarga saya dibanding 22 tahun sebelumnya. Saya melihat kakak saya menatap dengan sinis sepanjang pertemuan itu tetapi saya tidak memikirkan apa-apa. Setelah itu, kakak saya mulai sering datang ke rumah saya. Kami mulai sering bertemu satu sama lain setiap 3 bulan sekali, hingga bahkan hampir setiap hari. Pada saat itu saya harus menegur dia bahwa dia boleh datang sesekali tetapi saya tidak suka kehadirannya di tempat saya setiap hari karena dia selalu datang di saat malam ketika saya dan pacar saya sedang berdua di rumah dan mencoba bersantai setelah hari yang sibuk atau sedang bermesraan. Hal itu berubah menjadi pertengkaran besar yang menyeret kedua orang tua kami. Namun akhirnya kakak saya meminta maaf dan mengatakan bahwa dia tidak akan mengganggu saya lagi. Setelah itu dia hanya datang sebulan sekali pada akhir pekan, yang saya setujui. Saat kakak saya berkunjung saya menyadari kalau dia berusaha untuk berbasa-basi dengan Jenny. Saya masih baik-baik saja dengan hal itu namun mulai curiga dengan gelagat kakak saya. Hal ini berlangsung beberapa saat dan pada tahun 2009, saya melamar Jenny dan kami mengumumkan pertunangan kami kepada seluruh keluarga. Orang tua saya turut bahagia untuk kami. Tetapi kakak saya hanya muram dan meninggalkan pesta kecil yang saya adakan untuk pertunangan kami. Setelah itu saya tidak melihatnya selama beberapa minggu. Saya dan Jenny menikah pada tahun 2010, dan saat itu saya melihat kakak saya membawa seorang wanita. Saya akan memanggilnya Ana untuk cerita ini, dan dia mengatakan kepada kami bahwa dia adalah pacarnya. Saya senang dan berpikir bahwa mungkin sekarang kakak saya akhirnya bisa melupakan perasaan apapun yang dia miliki untuk Jenny, karena saya curiga bahwa kakak saya menyukai Jenny.
Mereka bergerak dengan cepat juga, kakak saya dan Ana, mereka menikah hampir 9 bulan kemudian pada tahun 2011. Pernikahan saya dan Jenny berjalan baik, kami memiliki putri pertama, Alice, pada tahun 2011 dan yang kedua, Sarah, pada tahun 2013. Namun, pernikahan kakak saya dan Ana tidak berkembang seperti yang mereka harapkan, dan mereka bercerai pada tahun 2012. Kemudian, beberapa minggu setelah perceraian mereka diselesaikan, Ana mengirim pesan kepada saya bahwa kakak saya Henry terobsesi dengan Jenny dan itulah alasan utama perceraian mereka. Mendengar kabar itu saya heran namun tidak terkejut. Saya meminta maaf kepada Ana dan mendoakan yang terbaik untuknya. Saya juga berbicara dengan Jenny dan memberitahunya tentang interaksi saya dengan Ana, dan Jenny mengatakan bahwa dia selalu curiga mengapa Ana selalu agak dingin dan sinis kepadanya sejak menikah dengan Henry. Saya memutuskan untuk menghadapi kakak saya didampingi orang tua kami dan bertanya mengapa dia menghancurkan hidupnya karena obsesinya terhadap istri saya. Dia terkejut dengan pertanyaan itu dan menyangkal segalanya. Kami berdebat cukup lama dan berakhir dengan saya memaafkan kakak saya namun mengatakan kepadanya bahwa dia tidak lagi diperbolehkan menginjakkan kaki di rumah saya. Orang tua saya dan Jenny mencoba membujuk dan meyakinkan saya bahwa bagaimanapun juga dia masih keluarga. Jadi demi mereka saya memutuskan untuk masih menjalin komunikasi dengan kakak saya. Pada saat itu, kelihatannya kakak saya benar-benar serius untuk memperbaiki diri dan kami melanjutkan dengan hidup kami masing-masing, lanjut ke tahun 2015. Hingga saat ini saya masih ingat hari itu dengan jelas. Hari Sabtu tanggal 25 Juli saya sedang lembur menyelesaikan beberapa pekerjaan mengejar target karena akhir bulan. Istri saya sedang membawa kedua anak kami untuk bertemu kakek dan nenek mereka. Beberapa saat setelah makan siang, saya menerima telepon dari ayah saya, yang meminta saya segera untuk datang ke rumah mereka dengan nada keras dan penuh amarah. Saya segera bergegas menuju ke rumah orang tua saya dan setelah saya masuk, saya langsung merasakan ketegangan di udara. Istri saya sedang menangis di ruang keluarga dan orang tua saya mencoba menenangkannya. Beberapa anggota keluarga besar juga ada di sana. Saya bertanya-tanya apa yang terjadi, hanya untuk disebut sebagai pemerkosa oleh orang tua saya. Saya sontak terkejut dan bingung. Mereka mengklaim bahwa beberapa minggu sebelumnya, saya telah melakukan kekerasan seksual kepada seorang gadis, dan kemudian mengancamnya agar tidak memberitahu siapapun tentang hal itu, jika tidak menurut maka saya akan membunuhnya. Saya mengenal gadis penuduh ini, namanya Amanda. Saya mengenal dia sudah lama tapi tidak pernah berinteraksi hanya 4 mata sekalipun. Kami pernah satu sekolah dan dia merupakan bagian dari kelompok teman yang kadang-kadang saya ikut berkumpul bersama. Menurut dia, setelah pesta di sebuah klub, saya mengikutinya ke mobilnya dan melakukan tindakan itu di sana. Amanda juga membagikan tangkapan layar dari percakapan yang katanya antara saya dengan dia ke istri saya dan kemudian istri saya menceritakan semuanya ke keluarga saya. Saya langsung membantah semua tuduhan itu namun ayah saya langsung memukul saya dengan keras dan ibu saya mengatakan bahwa mereka tidak pernah ingin melihat wajah saya lagi. Jenny marah besar dan mengatakan bahwa dia ingin bercerai. Saya kembali mencoba meyakinkan mereka bahwa saya tidak pernah melakukan itu tetapi tidak ada yang mempercayai saya. Saya langsung diusir dari rumah mereka dan diberitahu bahwa baik Jenny maupun anak-anak saya tidak mau menemui saya dan ayah saya akan datang untuk mengemas barang-barang mereka dari rumah saya malam ini juga. Saya pulang ke rumah dalam keadaan masih shock. Ketika ayah saya datang, saya kembali mencoba membela diri saya tetapi dia hanya mengemas beberapa tas dan mengatakan kepada saya untuk tidak pernah menghubungi mereka lagi dan mengancam akan secara pribadi menyerahkan saya kepada polisi jika itu terjadi. Pada sore harinya kakak saya Henry membagikan tangkapan layar yang diduga merupakan percakapan saya dan Amanda dan semua detailnya ke grup keluarga besar kami di WhatsApp dari mana saya secara bulat resmi diasingkan.
Beberapa hari berikutnya, saya bahkan mendapat telepon dari teman-teman dekat saya yang mengatakan bahwa mereka merasa jijik dengan saya dan meminta agar tidak menghubungi mereka lagi. Emosi saya sangat kacau saat itu, saya tidak bisa makan, tidak bisa tidur, bahkan sulit untuk bekerja dengan baik. Atasan saya juga mendengar desas-desus yang beredar tetapi tidak bisa melakukan banyak hal sampai ada tindakan resmi dari polisi terhadap saya. Dia menyarankan agar saya keluar dari perusahaan ini secara sukarela agar catatan saya tetap bersih atau tidak pernah dipecat, dan dia akan memastikan saya tidak perlu memenuhi masa pemberitahuan dan boleh langsung diberhentikan. Saya mencoba membela diri. Tetapi dia mengatakan bahwa jika polisi datang menangkap saya, dia juga akan dipecat sebagai atasan, dan dalam skenario seperti itu, saya tidak akan mendapatkan uang pesangon dan nama perusahaan akan tercemar. Saya setuju dengan berat hati untuk melakukan apa yang diminta olehnya, dan saya meninggalkan perusahaan tersebut dalam beberapa hari berikutnya. Pada pertengahan Agustus, saat saya masih tenggelam dalam kesedihan, saya menerima 2 dokumen dari pengadilan, 1 surat pernyataan putus hubungan keluarga dan yang lainnya adalah berkas perceraian. Saya sangat putus asa saat itu, tetapi saya tetap mencoba pergi ke rumah orang tua saya untuk membahas hal ini. Hanya untuk Henry datang dan memukuli saya babak belur dan mencaci maki saya, mengatakan saya hanya sampah yang memalukan nama keluarga. Darah mengalir deras dari wajah saya saat dia selesai memukuli dan saya hampir tidak bisa berdiri. Orang tua dan istri saya melihat kejadian tersebut dari kejauhan tetapi tidak melakukan apa-apa sama sekali. Saya berhasil bangkit setelah beberapa waktu, dan hanya bisa menangis dan menyadari bahwa saya telah kehilangan segalanya dan semua orang yang saya cintai. Saya tinggal diam di rumah saya sepanjang durasi perceraian. Perceraian berjalan sesopan dan sesingkat mungkin. Saya tidak punya pekerjaan, dan orang tua mantan istri saya Jenny menyatakan bahwa mereka akan membayari biaya hidup untuk anak-anak saya, sehingga saya tidak dibebankan kewajiban nafkah. Namun, mantan istri saya meminta kalau saya dilarang untuk menemui baik dirinya maupun anak-anak kami. Pada Januari 2016 saya resmi bercerai. Saya mencoba mengumpulkan serpihan-serpihan hidup saya yang tercerai-berai. Selama masa ini, saya merasa ingin menghadapi Amanda secara langsung tetapi, semakin saya berpikir tentang itu semakin saya menyadari bahwa itu bisa membuat segalanya menjadi lebih buruk bagi saya karena hukum yang berpusat pada wanita di negara saya. Apabila saya menelpon Amanda dan dia merasa terancam, saya bisa dihadapkan dengan hukuman 5-6 tahun penjara. Terlebih lagi pada Februari 2016, saya mengalami kecelakaan dan menghabiskan 5 minggu berikutnya dalam masa pemulihan di rumah sakit. Staf rumah sakit memberitahu saya bahwa mereka menghubungi nomor kontak darurat saya, yang masih Jenny pada saat itu, dan dia langsung menutup teleponnya dan tidak ada dari mereka yang datang menjenguk atau melihat saya sama sekali. Setelah saya pulih, saya menyadari bahwa saya telah menghabiskan sebagian besar tabungan simpanan saya dan saya perlu bangkit kembali, jika tidak, saya akan kehilangan semuanya, bahkan mobil dan rumah saya. Namun, saya menyadari bahwa saya tidak akan bisa melakukan apapun di kota ini. Jadi saya memutuskan untuk menjual semua furnitur dan barang-barang koleksi saya. Membayar semua hutang yang tersisa dan memutuskan untuk memulai dari awal di tempat yang berbeda. Saya pindah ke sebuah kota yang berjarak 2 jam jauhnya dan mencoba mencari pekerjaan, tetapi tidak berhasil. Saya saat itu mulai sering mabuk-mabukan dan seringkali berpikiran untuk mengakhiri hidup saya. Hampir setiap malam saya selalu dihantui mimpi buruk dan bangun dengan keadaan tubuh basah kuyup berkeringat dingin. 4 bulan berlalu, hingga suatu hari saya bertemu dengan seorang kenalan lama, sebut saja James, dari perguruan tinggi. Dia adalah anak yang pendiam saat itu dan tidak benar-benar berbicara dengan siapapun, tetapi melihatnya setelah sekian lama saya merasa kagum karena dia bisa mengenali saya dari kerumunan banyak orang dan memanggil nama saya. Kami menyapa satu sama lain dan berbicara tentang kehidupan kami sebentar.
Saya mengatakan kepadanya bahwa saya berada di kota untuk mencari pekerjaan. Dia mengatakan bahwa dia baru saja berhenti dari pekerjaannya dan berencana untuk mendirikan sebuah usaha badan konsultan manajemen miliknya sendiri, setelah banyak perbincangan tentang kehidupan profesional kami. Dia menawarkan saya kesempatan untuk bekerja sama dengannya karena dia masih membutuhkan beberapa orang yang menguasai bidang tertentu. Pada saat ini saya merasa perlu bekerja keras untuk mengalihkan pikiran saya dari pikiran-pikiran masa lalu. Jadi saya setuju, tetapi saya memberitahu dia bahwa saya ingin bertemu dengannya dan timnya dan berbicara dengan mereka sebelum kita melangkah lebih jauh. 2 hari kemudian, dia memperkenalkan saya kepada seorang pria lain, sebut saja Derek, dan mengatakan bahwa saat ini baru kami bertiga yang akan melanjutkan membangun usaha ini. Saya berjabat tangan dengan Derek dan mengatakan kepada mereka bahwa sebelum kita melangkah lebih jauh, saya memiliki sesuatu untuk diungkapkan, lalu saya menceritakan semua kejadian yang menimpa saya dan bagaimana saya dianggap sebagai pelaku kekerasan tanpa bukti yang solid dan diasingkan serta diceraikan. James dan Derek mengatakan bahwa mereka merasa kasihan pada saya, tetapi juga mengatakan bahwa jika tidak ada catatan pidana di diri saya, maka tidak akan ada masalah. Saya mengatakan bahwa polisi tidak pernah datang ke rumah saya atau mewawancara saya sama sekali. Dan mereka bernapas lega. James menyebutkan untuk lebih aman, dia akan meminta seseorang untuk menjalankan pemeriksaan latar belakang saya secara lengkap dan saya memahami posisinya dan setuju. Selama waktu ini saya tinggal di tempat yang kumuh yang saya sewa untuk menghemat pengeluaran saya. Saya menunggu dengan sabar selama 2 minggu tetapi masih aktif mencari pekerjaan di tempat lain untuk jaga-jaga apabila saya ditolak oleh Derek. Beberapa hari kemudian, James menelepon saya dan kami bertemu lagi pada hari itu. Dia mengatakan bahwa catatan saya bersih dari segala tuduhan, dan menyambut saya lolos untuk bergabung dengan tim. Setelah itu, saya langsung fokus ke pekerjaan saya dan menemui psikolog. Atas saran Derek, saya juga bergabung dengan gym dan meluapkan banyak frustrasi saya di kantong tinju, barbel dan treadmill. Berat saya berubah dari rata-rata 70 kg menjadi 98 kg dan bugar. Derek dan saya menjadi lebih akrab dan saya menganggapnya sebagai saudara laki-laki yang lebih tua karena dia sebenarnya seumuran dengan Henry. Pada akhir 2018, saya telah mendapatkan kendali yang baik atas hidup saya, dan badan konsultan Derek berkembang pesat sehingga uang mengalir masuk. Saya menyewa sebuah apartemen yang lebih bagus di lingkungan yang layak. Luka saya juga mulai mengering, dan saya menyadari bahwa saya perlu melakukan langkah-langkah lebih lanjut untuk memperbaiki kehidupan saya agar dapat seperti semula. Saya pergi ke kantor sipil dan mengubah nama belakang saya secara resmi. Saya mengadopsi nama belakang Derek setelah mendapatkan izin dari orang tuanya. Mereka melihat saya sebagai orang baik dan melibatkan saya dalam banyak acara keluarga termasuk saya menjadi saksi untuk pernikahan Derek. Saya sangat berterima kasih kepada mereka. Saya mencoba berkencan sedikit, tetapi tidak pernah berhasil karena pengaruh masalah emosional saya, sampai saya mulai berkencan dengan seorang wanita sebut saja Kim, umur 28, pada tahun 2019, dia seorang blasteran Korea dan Italia. Saya bertemu dengannya di kedai kopi tempat saya berlangganan, dia dulu bekerja sebagai barista. Awalnya kami hanya bertemu sebagai pegawai dan pengunjung, tetapi sesekali ketika Derek dan saya sedang mampir di sana, Derek menyadari bahwa Kim terus-menerus menatap dan melirik ke arah saya, dia menyuruh saya untuk mengajaknya kencan. Saya walaupun sedikit ragu-ragu memberanikan diri untuk mengajaknya keluar untuk kencan malam itu. Kami pergi berjalan-jalan memutari kota dan dia berkata bahwa dia berharap kita bisa bertemu lagi. Saya sebenarnya berpikiran kalau kencan ini akan berjalan sama seperti kencan-kencan saya sebelumnya, yaitu pada dasarnya mereka mengetahui tentang masa lalu saya dan mereka kabur tanpa kabar, dan saya tidak pernah menyalahkan mereka. Namun, kedua kalinya saya mengajak Kim makan siang,
Saya memutuskan untuk memberitahu dia sebelum kita melanjutkan ke jenjang yang lebih serius dan agar dia bisa membuat keputusan yang tepat. Setelah mendengar cerita saya, dia merasa sangat terpukul. Saya mengatakan kepadanya bahwa saya tidak pernah dan tidak pernah bisa berpikir untuk melakukan kekerasan kepada siapapun, dan saya masih berjuang untuk move on dari kejadian itu, dan dia perlu tahu apa yang dia hadapi bahkan sebelum kita berpikir untuk pergi kencan lebih lanjut. Beberapa hari kemudian saya mendapat telepon dari Kim dan dia bilang dia ingin bertemu. Kami bertemu di kedai kopi tempat yang sama di mana dia bekerja dan dia mengatakan bahwa dia mempercayai saya dan berkata bahwa dia ingin memberi saya kesempatan kedua. Pada titik ini saya mulai meneteskan air mata, karena saya tidak percaya bahwa saya bahkan bisa menemukan sedikit kenormalan kembali dalam hidup saya setelah kejadian yang menimpa saya. Kami pergi kencan beberapa kali dan sangat menikmati kebersamaan satu sama lain dan rasanya saya akhirnya bisa mulai pulih. Saya pergi liburan pertama saya setelah bertahun-tahun lamanya bersama Kim ke Eropa dan bersenang-senang secara total. Ketika virus COVID menyerang pada tahun 2020, kami tetap berhubungan melalui telepon dan Zoom. Ketika status kota kami dinyatakan zona hijau, dia bertanya apakah dia bisa tinggal bersama saya dan saya setuju. Dia diberhentikan dari kedai kopinya yang gulung tikar dan sedang mencoba peruntungannya dengan mencari pekerjaan lain. Dia adalah koki yang luar biasa, dan saat itulah saya menyarankan agar dia mungkin bisa mencoba mendirikan tempat makan dan masuk ke bisnis kuliner. Pada pertengahan 2021, dan dengan dukungan keuangan orang tua Kim, dia mendirikan sebuah bisnis catering mengirimkan pesanan makanan ke konsumen di daerah terdekat. Kehidupan kami berjalan dengan baik. Saya masih memiliki banyak masalah emosional dan mimpi buruk saya masih berlanjut sesekali, tetapi saya tidak lagi memiliki pikiran untuk bunuh diri. Saya memutuskan untuk menikahi Kim, dan semua persiapan sedang berlangsung untuk pernikahan saya pada pertengahan Februari tahun ini. Pernikahan kami diadakan secara sederhana dan hanya dihadiri oleh keluarga dan sahabat dekat Kim serta Derek dan James. Saya tidak mengundang mantan keluarga dan teman-teman saya satupun karena saya yakin mereka pun enggan untuk datang. Pada bulan Juni Kim mengumumkan bahwa dia sedang hamil dan berbagai emosi yang campur aduk datang kepada saya, mulai dari sangat gembira karena dapat memulai dari awal lagi hingga sedih karena kehilangan apa yang dulu pernah saya miliki. Pikiran saya berada di mana-mana. Kim menghibur saya dan kami tertidur dalam pelukan satu sama lain. Rasanya semuanya akhirnya bergerak ke titik di mana saya bisa menemukan sedikit kedamaian lagi dengan hidup saya. Saya minta maaf atas postingan yang panjang ini, tetapi saya perlu mengeluarkan semua informasi yang mungkin perlu Anda ketahui agar mengerti betapa berlika-likunya kehidupan saya. Pada akhir Desember, saya mendapat telepon dari nomor yang tidak dikenal. Ketika saya mengangkatnya, saya bisa mendengar seseorang menangis. Dia berkata, "Hai, ini Amanda." Saya sontak langsung menutup panggilan, sembari mencoba menahan amarah. Kim bersama saya dan melihat wajah murka saya, dia menghampiri dengan khawatir. Saya mencoba menahan campuran air mata dan amarah saya dan mengatakan kepada Kim siapa itu. Ketika ada panggilan masuk lagi, kali ini Kim yang mengangkat telepon dan menyalakan speaker. Ada suara seorang pria di telepon dan dia menjelaskan bahwa dia adalah tunangan Amanda dan dia ingin jujur tentang tuduhan palsu terhadap saya beberapa tahun yang lalu. Amanda kemudian mulai berbicara dan meminta maaf dan menangis terus-menerus. Kim melakukan sebagian besar pembicaraan karena emosi saya menjadi tidak karuan. Kim berkata bahwa kita akan menelepon kembali dan menutup telepon. Dia segera memanggil Derek ke rumah kami dan dia mendengarkan semuanya dengan sabar ketika Kim menjelaskan apa yang telah terjadi. Derek menenangkan saya dan menyarankan bahwa kita harus mengatur pertemuan dengan Amanda di tempat pengacara atau kantor polisi dengan pengakuan jujur Amanda sehingga dapat membantu di masa depan jika ada masalah yang timbul akibat tuduhan kepada saya dulu.
Saya menelepon pengacara saya dan menjelaskan semuanya kepadanya. Dia berkata akan mengatur pertemuan di kantornya dan akan memberi saya waktu dan tempatnya. Saya menelepon Amanda dan memberitahunya bahwa dia perlu datang ke kantor pengacara saya dan kami akan membahasnya di sana. 3 hari kemudian kami bertemu di kantor pengacara saya. Amanda tampak seperti sekarat dengan ekspresinya yang pucat dan kantung mata yang tampak jelas. Tunangannya adalah satu-satunya orang yang bersamanya. Pengacara saya mengatur pertemuan di sebuah ruangan dengan kamera tersembunyi dan recorder untuk merekam seluruh percakapan. Saya meminta Kim untuk ikut dalam pertemuan ini. Kami duduk di seberang ruangan dan Amanda mulai menjelaskan secara rinci apa yang telah terjadi saat itu. Banyak hal yang dikatakan dan didiskusikan, tetapi intinya, dia dan kakak laki-laki saya, Henry, berkencan pada tahun 2015 tetapi tidak ada yang tahu. Henry adalah orang di balik seluruh rencana tuduhan kekerasan seksual kepada saya, dan Amanda menurut ikut karena dia sangat mencintai Henry dan akan melakukan apapun untuknya. Dia menggunakan nomor telepon baru dan mencuri foto profil saya dari nomor WhatsApp saya saat itu dan mereka menggunakannya untuk membuat tangkapan layar palsu dengan membuat chat bolak-balik dengan Amanda. Saya berubah dari menangis menjadi penuh amarah. Saya bisa dengan jujur mengatakan bahwa jika bukan karena Kim, saya mungkin akan didakwa pasal penganiayaan. Kim juga sangat marah dan kesal. Jika bukan karena kehamilannya, dia pasti akan merobek Amanda dengan omelannya. Pengacara saya mencoba menjaga agar semuanya tetap berjalan secara damai. Tampak jelas bahwa saya dan Kim sangat marah. Kim memberitahu tunangan Amanda, jika dia masih ingin menikahi sampah manusia ini maka dia pantas mendapatkan konsekuensi yang akan datang. Menahan amarah dan air mata, saya bertanya kepada mereka, namun saya heran mengapa mereka baru jujur dan memberitahu saya sekarang. Tunangan Amanda, sebut saja Mark, menjelaskan, dia berkata, bahwa mereka berdua cukup mabuk beberapa minggu yang lalu dan Amanda melanturkan kalau dia pernah membantu mantan pacarnya menghancurkan pernikahan seseorang. Kata-kata Amanda melekat pada Mark dan setelah bertanya tanpa henti dan memaksa Amanda untuk jujur, Amanda akhirnya mengaku padanya. Saat itulah dia mendesaknya untuk mengakui kesalahannya kepada saya jika dia menginginkan kedamaian dalam hidupnya. Rupanya setelah dia membantu Henry, dia mulai menjauhi Amanda dan akhirnya putus 6 bulan kemudian. Pada saat itu juga Amanda mulai merasa menyesal tetapi terlalu takut untuk mengakui perbuatannya. Setelah semuanya dibeberkan, pengacara saya masuk dan berkata, mari kita istirahat 30 menit dan bertemu kembali. Amanda dan Mark keluar, dan pengacara saya membahas bahwa jika saya mau, dia bisa menuntut Amanda dan kakak laki-laki saya atas pencemaran nama baik. Bukti yang tersedia lebih dari cukup bagi saya untuk melakukan apa yang saya inginkan. Saya merasa sangat marah tetapi saya memutuskan bahwa saya tidak ingin membebani istri saya yang sedang hamil dan apapun yang ingin saya lakukan harus menunggu sampai waktunya dirasa tepat. Saya memberitahu Amanda bahwa saya akan menghubunginya lagi di kemudian hari, tetapi untuk saat ini saya tidak ingin dia memberitahu orang lain. Saya tidak ingin drama dari mantan keluarga saya berdampak pada persalinan istri saya. Setelah pertemuan itu Kim memeluk saya dan mengatakan bahwa dia telah mengambil keputusan yang tepat dalam memberi saya kesempatan dan sekarang dia merasa seperti seluruh beban telah terangkat dari pundaknya. Saya setuju dengan Kim dan memeluknya dengan erat. Beberapa minggu kemudian Kim melakukan persalinan dengan tanpa kendala, hal itu adalah waktu yang menantang bagi kami berdua. Syukurlah saya bisa menyelesaikan urusan saya dulu dan Derek juga menyarankan agar saya tidak terlalu memikirkan hal ini dulu dan fokus pada Kim. Saya juga tidak membiarkan kejadian ini merusak momen saya dengan Kim. Meskipun mimpi buruk datang lebih sering daripada sebelumnya setiap saya tidur, saya tahu Kim dan anak saya yang baru lahir akan selalu ada untuk mendampingi saya ketika saya terbangun. Saya juga berdiskusi dengan psikolog saya yang memberitahu saya bahwa saya perlu menghadapi mantan keluarga saya cepat atau lambat. Jika tidak,
Tidak akan ada pengakhiran dalam kenangan masa lalu dan mimpi buruk saya ini. Setelah banyak berpikir tentang semua yang telah terjadi, saya memutuskan untuk menghubungi Amanda dan memberitahu dia apa yang perlu dia lakukan. Saya mengatakan kepadanya bahwa saya akan mengambil tindakan hukum berdasarkan pernyataannya dan jika dia tidak ingin dituntut, dia perlu mengikuti apa yang saya katakan. Saya menyuruh dia untuk berbicara dengan mantan istri saya Jenny secara pribadi dan menjelaskan kepadanya semua yang dia katakan kepada kami di kantor pengacara serta bersedia menjadi saksi apabila saya memutuskan untuk menuntut kakak saya Henry. Dia menangis saat mendengarkan saya dan mengatakan bahwa tunangannya Mark telah meninggalkannya. Saya mengatakan kepadanya bahwa saya tidak merasa kasihan padanya, dan menyatakan bahwa karma telah datang menimpanya, dan sekarang akan datang ke Henry. Beberapa hari kemudian saya menerima teks dari Jenny. Meskipun diblokir, saya sering mengirimkannya ucapan selamat pada ulang tahun kedua putri kami serta ucapan selamat hari raya melalui teks. Ini adalah pesan pertama yang saya terima selama 8 tahun. Dia bertanya apakah dia boleh menelpon. Saya tidak ingin sendirian ketika saya melakukan percakapan ini dengan Jenny, jadi saya mengatakan kepadanya bahwa saya akan meneleponnya dalam beberapa jam. Saya sampai di rumah dan bersama Kim, saya menelpon ulang Jenny. Saya langsung bisa mendengar Jenny menangis tak terkendali sebelum dia mengatakan kepada saya betapa dia menyesal dan betapa dia sangat merasa bersalah saat ini. Saya entah bagaimana bisa menjaga emosi saya selama percakapan ini. Saya mengatakan kepadanya bahwa sangat sakit perasaan saya mengetahui bahwa segitu rendahnya dia menganggap saya sehingga mudah jatuh ke dalam jebakan Henry. Saya bertanya kepada Jenny tentang anak perempuan saya. Dia mengatakan mereka baik-baik saja dan kemudian bertanya kapan dia bertemu Amanda. Dia berkata kalau dia bertemu dengannya 2 hari yang lalu. Butuh banyak waktu untuk memproses betapa salahnya dia dan menyesali betapa cepat dia mempercayai tuduhan tersebut. Dia juga segera menyampaikan kabar ini ke mantan orang tua saya dan mereka juga sama tercengang. Mereka semua ingin menghubungi saya tetapi Jenny mengatakan dia ingin menghubungi saya terlebih dahulu dan menjadi orang pertama yang meminta maaf. Saya kembali mengingatkan Jenny apa yang telah dia lakukan sangatlah menyakitkan. Saya lalu bertanya apa yang terjadi pada kakak saya Henry. Dia mengatakan bahwa Henry telah diusir dari rumah. Saya tertawa sedikit. Jenny juga mengatakan bahwa dia telah menikah dengan Henry setahun setelah perceraian kami diselesaikan karena Henry adalah orang yang selalu mendukungnya melewati masa-masa sulit ini. Dan tiba-tiba semuanya masuk akal, semua rencana dan tuduhan ini hanya didasari rasa cinta terlarang Henry dan sepertinya dia tidak pernah melupakan Jenny. Jenny lalu mengatakan kepada saya kalau dia melahirkan seorang putri dengannya. Setelah percakapan itu, saya memberitahu Jenny apa yang akan terjadi dan detail tentang apa yang saya inginkan. Saya ingin dia menghubungi semua mantan keluarga besar saya sehingga mereka menyadari bahwa tuduhan terhadap saya tidaklah benar. Kedua, saya hanya ingin dipertemukan kembali dengan 2 anak perempuan saya dan saya tidak memiliki niat untuk berhubungan kembali dengan Jenny di luar keperluan yang menyangkut kedua putri saya. Dan ketiga saya akan mengirimkan tempat dan waktu kapan saya ingin bertemu mantan orang tua saya dan saya ingin bertemu mereka secara langsung. Apabila salah satu saja tuntutan saya tidak dipenuhi maka saya juga akan menyeret Jenny di laporan saya terhadap Henry. Setelah itu saya hanya memeluk Kim, mengetahui dia sedang dalam masa baby blues dan suasana hatinya akan kacau balau. Saya mencoba menjaga emosi saya tetap terkendali tetapi dia malah menangis dan kami berdua tertidur di tempat tidur. Ketika saya bangun keesokan paginya, saya melihat banyak rentetan pesan yang masuk. Saya memiliki lebih dari 50 panggilan tidak terjawab dan ratusan pesan. Saya juga ditambahkan ke grup mantan keluarga saya di mana setiap orang meminta maaf. Selama beberapa hari berikutnya, saya mulai mendapatkan pesan dari beberapa teman yang meminta maaf atas apa yang telah terjadi dan bagaimana naifnya mereka terlalu mudah percaya tuduhan tersebut.
Satu-satunya balasan yang saya berikan adalah kepada grup mantan keluarga saya. Saya mengatakan karena saya telah diasingkan hampir 8 tahun yang lalu, saya adalah orang asing dalam grup ini dan tidak ingin kembali bergabung. Untuk urusan apakah saya memaafkan mereka adalah keputusan yang berat bagi saya. Saya selanjutnya memberitahu mereka untuk tidak menambahkan saya kembali ke grup ini dan meninggalkan grup. Beberapa anggota keluarga mencoba menelepon saya dan mengirim pesan kepada saya bahwa mereka kecewa dengan reaksi saya. Saya membentak mereka dengan mengatakan bahwa mereka tidak dalam posisi untuk menghakimi saya setelah apa yang mereka lakukan dan saya meminta untuk tidak menghubungi saya lagi kecuali saya menghubungi mereka terlebih dahulu. Beberapa minggu kemudian saya menelepon Jenny dan mengatakan bahwa saya ingin dia membawa anak perempuan saya akhir pekan ini sehingga saya bisa bertemu mereka. Kim setelah mendengar hal ini menjadi sangat girang dan bersemangat. Dia bilang ingin bertemu dan lebih mengenal anak-anak perempuan saya juga. Kami berdebat sedikit. Saya mengatakan kepadanya bahwa dia memiliki seorang bayi baru lahir, sehingga dia perlu lebih mengutamakan bayinya sendiri. Tetapi darah Asia dalam dirinya cukup gigih apabila menyangkut anak-anak, jadi saya menyerah dan mengajak dia serta anak bayi kami. Kami bertemu di taman umum. Jenny tampak agak kusut dan kurang tidur tetapi sepertinya dia berusaha keras untuk terlihat sebaik mungkin dalam pertemuan ini. Di sana saya melihat Alice dan Sarah untuk pertama kalinya setelah 8 tahun, mereka telah tumbuh begitu besar. Satu-satunya kenangan yang saya miliki tentang mereka hanya ada pada foto-foto di ponsel saya. Jenny datang sembari meneteskan air mata dan mencoba memeluk saya namun saya menolaknya secara halus. Saya kemudian mengenalkannya kepada Kim sebagai istri baru saya dan dia menangis terseduh-seduh di taman. Kim datang untuk menenangkannya dan kami duduk di bangku terdekat. Saya memeluk kedua anak perempuan saya dan menangis. Anak perempuan saya tidak pernah diberitahu tentang saya sampai saat ini dan mereka sangat bingung karena mereka hanya mengenal Henry sebagai ayah mereka. Tetapi saya berharap bertemu saya akan membangkitkan beberapa memori. Ada banyak tangisan dan pembicaraan, dan berlangsung hingga petang. Kami bertukar cerita tentang apa yang telah terjadi dalam hidup kami. Jenny mengatakan kepada saya bahwa dia menikah dengan Henry setahun setelah itu. Henry menjaganya selama beberapa tahun pertama, setelah itu segalanya mulai menjadi kacau. Dia masih tidak dapat mengembangkan bisnis perangkat kerasnya ke titik laba dan ditambah melandanya wabah COVID memaksanya untuk gulung tikar. Orang tua kami sekarang menguras tabungan mereka dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan Henry dan dia tidak pernah berkeinginan untuk memulai suatu bisnis lagi meskipun orang tuanya menyuruhnya. Jenny mengatakan dia telah mengajukan cerai pada Henry dan dia tidak tahan melihat wajahnya. Saya mengatakan kepadanya bahwa dia bebas melakukan apa yang dia inginkan dan itu tidak ada hubungannya dengan saya. Saya memberitahu Jenny bahwa dia tidak akan pernah mendapatkan kembali apa yang dia hilangkan dan dia harus hidup dengan konsekuensinya. Dia kemudian menanyakan tentang urusan anak perempuan kami dan saya mengatakan kepadanya bahwa saya ingin berbagi hak asuh dengannya tetapi saya tidak ingin memiliki hubungan apapun dengan hidupnya, hanya anak-anak saya. Dia mengerti dan ingin menebus kesalahannya dan mencoba membicarakannya dengan anak-anak. Saya kemudian menyuruh mereka pulang karena sudah larut dan dia pergi sembari membawa anak-anak perempuan kami. Minggu-minggu berikutnya adalah roller coaster emosi bagi saya dan Kim. Kami mencoba untuk mencerna semuanya dan mempersiapkan diri untuk menyambut anak-anak perempuan saya ke dalam hidup kami. Kami mendapat dukungan penuh dari orang tua Kim dan mereka sangat siap membantu jika dibutuhkan. Saya juga berbicara dengan psikolog saya yang membantu saya menelaah semua yang telah terjadi. Alice dan Sarah datang ke rumah kami beberapa kali untuk berkunjung dan mereka tampak semakin nyaman dengan kami. Mereka juga mulai terbuka kepada saya dan berbagi cerita tentang hari-hari mereka. Saya belajar banyak tentang mereka dan saya sangat senang bisa mengenal mereka kembali. Pada bulan Februari lalu,
Saya menerima telepon dari pengacara saya yang mengatakan bahwa dia telah menyelesaikan semua dokumen yang diperlukan untuk mengajukan gugatan pasal pencemaran nama baik pada kakak laki-laki saya. Saya menandatanganinya dan dia mengajukannya ke polisi dan pengadilan. Saya belum mendengar kabar apapun sejak saat itu. Pada bulan Maret, Alice dan Sarah pindah ke rumah kami secara permanen. Itu adalah masa penyesuaian bagi kami semua, tetapi kami berhasil melewatinya. Kim adalah ibu yang luar biasa bagi mereka dan mereka benar-benar menyukainya. Saya bersyukur bahwa mereka kembali ada dalam hidup saya. Hidup masih sulit bagi saya kadang-kadang. Saya masih berjuang dengan mimpi buruk yang menghampiri dan trauma. Tetapi saya jauh lebih baik daripada beberapa tahun yang lalu. Saya berterima kasih pada Kim dan anak perempuan saya. Mereka membantu saya melewati masa-masa sulit dan memberi saya alasan untuk terus berjuang untuk masa depan. Saya tahu bahwa saya akan selalu membawa bekas luka dari apa yang telah saya lalui, tetapi saya belajar untuk melupakan dan melanjutkan. Saya juga perlahan belajar untuk memaafkan orang-orang yang telah menyakiti saya, bahkan meskipun mereka tidak pantas mendapatkan pengampunan saya. Saya tahu bahwa memaafkan mereka adalah satu-satunya cara bagi saya untuk benar-benar move on. Saya harap cerita saya dapat membantu orang lain yang telah mengalami pengalaman serupa. Ingatlah bahwa Anda tidak sendirian dan akan selalu ada harapan untuk masa depan. Terima kasih jika Anda telah menonton hingga sejauh ini. Kisah ini saya ambil dari media sosial Reddit yang saya lokalisasikan menjadi berbahasa Indonesia. Jangan lupa like dan subscribe ke channel Curi Cerita dan komen kisah apa yang harus saya angkat selanjutnya. Jaga diri dan sampai jumpa lagi.